Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wasahbihi wa ba'd. Ini fala udula sekarang ya. Jadi kan kemarin dijelaskan tentang jalan Ahlussunnah wal Jamaah atau jalannya para rasul di dalam menetapkan asma wa sifat. Kemudian dikatakan di sini wa qauluhu fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'a bihil mursalun ay la maila lahum. Ahlussunnah itu la maila, tidak berpaling, walan hirafa, dan tidak menyimpang, andalik. Andalik ini maksudnya apa? Antariki ahli sunnah, antariki rasul, dari jalan rasul dan jalannya para rasul. Balhum muktafuna asarahum, bahkan mereka ahlussunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti jalannya para rasul. Mustadhi'una bi anwarihim, mencari penerangan dengan cahaya-cahaya jalannya para rasul. Wa min dzalika isbatu sifatil kamal lillah. Di antara yang dibawa rasul mimma ja'a bihi rasul, ya maksudnya adalah isbatu sifatil kamalillah, menetapkan sifat yang maha sempurna hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kemarin kita jelaskan ya, nama itu yang membuat khusus bagi Allah Azza wa Jalla, yang membuat spesial itu karena di dalamnya ada sifat. Ya, ada sifat yang sempurna, yang kamal. Makanya namanya ya nama Allah Azza wa Jalla husna, nama yang maha husna karena ada sifatul kamal. Wa tanzihuhuma la wa tanzihuhu amma la yaliqu bihi, dan kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Fa innar rusula qad marraru dzalikal asl al-azim, qad qarraru dzalikal asl al-azim. Sesungguhnya para rasul mereka telah menetapkan, ya, qarrara, menetapkan dzalikal asl al-azim, asal yang besar, yang agung tersebut. Wa amma a'da'ur rusul, adapun musuh-musuhnya para rasul, fa innahum qad adalu an dzalik, sesungguhnya mereka qad adalu, sungguh telah berpaling dari jalannya para rasul, berpaling dari asal yang agung ini. Nah, Anzalik itu jalan-jalannya Rasul. Iya, andalik dari jalannya rasul, dari usul yang telah ditetapkan oleh para rasul. Wa qauluhu fa innahu siratul mustaqim, ta'lilun, ini adalah ta'lil, alasan. Alasan kenapa para ahlussunnah wal jamaah mereka tidak menyimpang, tidak berpaling, dan terus berjalan di atas jalannya para rasul. Ya, fa inna di sini, fa inna di sini maksudnya li anna. Karena jalannya para rasul itu adalah jalan yang lurus. Ya, yang dibawa oleh rasul, para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah jalan yang lurus. Naam. Ai, lihat di situ, li anna ma ja'a bihil mursaluna huwa siratul mustaqim. Karena segala perkara yang dibawa oleh para rasul itu adalah hakikat jalan yang lurus. Wasiratul mustaqim, jalan yang lurus itu artinya wa tariqul mu'tadilul ladzi la ta'adduda fihi walan qisama. Jalan lurus itu adalah jalan yang mu'tadil. Apa mu'tadil? Lempeng. Tahu bahasa lempeng? Lurus gitu. Lurus saja. Tapi antum tahu artinya lempeng? Enggak ada yang tahu. Lempeng. Nggak tahu ya. Mainnya kurang jauh sih.
alladzi la ta'adduda fi walan qisam. Yang mana jalan tersebut enggak ada ya berbilang dan enggak ada yang namanya terbagi. Ya, al-haq di dalam akidah cuma satu doang, enggak boleh berbilang. Usulnya. Nah. Wa huwa al-madhkuru fi qoulihi ta'ala min suratil Fatihah, dan inilah yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami menuju jalan yang lurus. Wa qoulihi fi al-ayah min suratil An'am, wa anna hadza sirati mustaqim. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah jalan tersebut. Fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabil, maka kalian akan terpecah dari jalan yang lurus tersebut. Wa huwa alladzi nad'u Allah fi kulli raq'atin min salawatina an yahdiyana ilaihi. Dan inilah jalan yang kita berdoa kepada Allah di setiap rakaat dari salat-salat kita supaya Allah memberikan kita hidayah. Nah, so. Ay qala syarih rahimahullah hafizahullah anna siratal mustaqim alladzi jaa bihi al-mursalun fil i'tiqadi wa ghairihi wa salakahu ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya jalan yang lurus itu jalan yang dibawa oleh para rasul di dalam bab akidah atau di dalam bab yang lainnya. Jalan yang lurus itu juga jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah, wa siratul ladzina an'amallahu alaihim, dia adalah jalan yang Allah beri nikmat atas mereka. Maksudnya apa? Jalan yang lurus ini itu jalan yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang menempuh perjalanan tersebut di atasnya. Jadi kalau antum ngikutin jalannya para rasul di atas jalan lurus, itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, ay an'amallahu alaihim al-in'amal mutlaqat tamal muttasil bi sa'adatil abad. Allah Azza wa Jalla beri nikmat atas mereka, atas para rasul, atas orang-orang yang berjalan di jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, di jalannya para rasul. Ya, al-in'amal mutlaq, kenikmatan yang mutlak. Ya. Ini diberikan kepada orang yang ngikutin rasul doang, yang lain enggak. Kenikmatan yang mutlak, yang tam, yang sempurna. Yang mana kenikmatan ini nanti akan bersambung dengan kebahagiaan yang abadi. Maksudnya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzina amarana Allahu an nad'uuhu an yahdiyana tariqahum. Dan inilah ya, mereka adalah orang-orang yang Allah perintahkan kepada kami untuk berdoa kepada Allah ya, supaya Allah memberikan hidayah kami kepada jalan-jalannya mereka, jalannya para rasul. Jadi kan di dalam Al-Quran ini kan, Al-Fatihah ini kan diantara hikmahnya, sebagaimana kita udah jelaskan di dalam kitab 10 kaidah istiqomah, itu mengandung jalan mustaqim, itu jalannya para rasul. Kita minta sama Allah supaya berada di jalan para rasul. Bahkan di ayat lain dikatakan an-nabiyyuna as-siddiquna asy-syuhada as-salihun. Ya. Jalan mereka itu. Dan kita minta sama Allah supaya itu diberi taufik untuk berada di jalan mereka. Cukup dulu ternyata dulu. Baik, fahaula'i al-asnaful arba'ah mahlul hadhini'ah
Ini amil mutlaqah. Mereka, kelompok yang 4 ini maksudnya ya itu kan di atas kan siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi jalan lurus itu adalah jalan yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka ini? Para nabi, orang yang siddiq, syuhada, salihin. Dan kita wa hasuna ulaika rafiqa dalam lanjutan ayatnya. Dan orang-orang yang ngikutin jalan mereka dengan baik. Nah. Baik. Jenis yang 4 ini mereka adalah ya orang-orang yang memiliki berhak mendapatkan nikmat yang mutlak ini. Mereka adalah an-nabiyun, jam'un nabi. Wa humul ladzina ikhtassahumullahu binubuwwatihi wa risalatihi. Mereka adalah orang-orang yang Allah khususkan dengan kenubuwahannya, dengan kerisalahannya. Wa taqaddama ta'rifuhum, telah berlalu definisinya. Kedua, siddiqun, jam'u siddiq. Wa huwal mubalaghatu fi sidqi wa tasdiq. Siddiq itu artinya adalah al-mubalagh atau mubalagh itu mubaligh di sini, orang yang mubaligh yang betul-betul berlebihan ya, artinya memiliki makna yang sangat besar, sangat lebih, sangat tinggi di dalam kejujurannya dan di dalam membenarkan yang ada. Itu namanya as-siddiq. Tapi di sini maksudnya al-mubaligh fil inqiyadi lirrasul ma'a kamalil ikhlas lillah. Dia betul-betul ya mubalaghah. Ya, betul-betul di paling puncaknya. Puncak fil inqiyad, di dalam tunduk, patuh dan taat kepada Rasulullah SAW. Disertakan dengan ikhlas yang totalitas, yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Abu Bakar digelari dengan as-siddiq karena yusaddiqu ma sami' min Rasul mubasyarah. Karena setiap ada yang didengar dari Rasul langsung dibenarkan. Ya, enggak pernah ragu lagi. Ya, tidak pernah apa? Ragu. 3, syuhada jam'us syahid wa huwal maqtul fi sabilillah. Mereka adalah orang yang dibunuh di jalan Allah, wa summiya bidzalik, dinamai dengan syuhada atau syahid li'annahu masyhudun lahu bil jannah, karena dia adalah orang yang disaksikan baginya dengan surga. Allahu akbar. Wa li'anna malaikatal rahmah tashhaduhu. Dan bahwasanya malaikat rahmat itu bersaksi untuk dia. Naam. Jadi malaikat rahmat yang menyaksikannya. Barakallahu fikum. Yang keempat, as-salihuna jam'u salihin wa huwal qa'im bi huquqillah wa huquqi ibadih. Salihun adalah orang-orang yang dia menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak para hambanya. Jadi hak Allah ditunaikan, hak dengan sesama hambanya ditunaikan. Nah, wasirat taratan yudhafu ila Allah. Sirat terkadang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ka qaulihi ta'ala fil ayah mi'ah wa tsalitsah wa khamsin min suratil an'am wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u. Sungguhnya ini adalah jalanku, ini adalah sirati, jalanku, mustaqima, yang lurus, fattabi'u, ikutilah. Li'annahu waladzi syara'ahu wa nasabahu. Kenapa diidafan kepada Allah? Karena ya Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan jalan tersebut, ya, tasyri', kemudian Allah Azza wa Jalla lah yang nasabahu, ya, membentangkan jalan tersebut. Makanya jalan tersebut diidafahkan kepada Allah. Ini namanya idafah apa? Idafatu tasyrif. Ya, idafah pemuliaan, ya, memuliakan jalan. Jalan yang lurus,
Dan makanya orang yang berada di jalan lurus, dia adalah orang yang mulia karena berada di jalan yang mulia. Nah, wa taratan yudhafu ilal ibad, terkadang disandarkan kepada para hambanya, kama fi qoulihi ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan ya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Kenapa di depan kepada hambanya likaunihim salakuhu? Karena mereka itu statusnya apa? Salakuhu, menempuh perjalanan tersebut. Makanya jalan tersebut disandarkan kepada mereka. Karena mereka adalah orang yang salikun maslaka hadza at-tariqil mustaqim atau as-siratal mustaqim. Karena mereka lah yang menempuh berada di jalan yang lurus ini. Wa fi qoulihi siratal ladzina an'amta 'alaihim, dalam ucapan siratal ladzina an'amta 'alaihim, tanbihun, ini adalah tanbih, ya, terdapat peringatan bagi kita semua. Peringatan atas apa? Ala rafiqi fi hadzal tariq. Ya, peringatan atas ar-rafiq, ya, yang menemani kita ketika kita berjalan di atas jalan ini. Ya, kita kan berjalan di atas jalan mustaqim, insyaallah. Siapa yang namanya kita? Wa annahum humul ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Tuh. Bahwasanya yang menemani kita kalau berada di atas jalan yang lurus ini, itu mereka adalah para nabiyin, orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan para nabiyin, siddiqin, syuhada, shalihin. Ya. Jadi jangan kita merasa kesepian. Jangan kita merasa kita gorib banget ya zaman sekarang ini bejenggot. Ya, kita gorib banget zaman sekarang cengkerang. Kita nih minoritas banget lah. Ya mungkin sekarang minoritas tapi nisbi. Nanti hakikinya apa? Lihat yang berada di jalan ini, para nabi, siddiq, ya, syuhada, sholihin, para imam, itu jamaah kita nanti. Ya makanya kemarin kan kita bawakan apa? Perkataan Ibnu Mas'ud kan, al jama'atu mawafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah orang yang dia sesuai dengan kebenaran. Walaupun kamu sendiri, fa innaka antal jamaah hina idzin, maka pada saat itu tetap kamu adalah jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena jamaah kita bukan PBNU. Sebut pisan tuh kan. Ya. Jamaah kita bukan apa? LI. Bukan MU. Tahu MU ya? MU yang warna biru. Newcastle United. Nah, itu dua jamaah yang bukan jamaah kita. Dan jamaah mereka terbatas di situ aja. Paham, Rui? Apa? Enggak nyambung, Ruli. Iya. Muhammadiyah. Wa fi qawlihi ada ya. Liyazula an saliki hadha tariq wahsyatu tafarrud an ahli zamanihi. Ya, supaya menghilangkan wahsyatu tafarrud, gelisahnya, galaunya, mindernya, ya, menyendiri an ahli zamanihi, dari orang-orang yang hidup berada di zaman dia. An saliki hadza tariq, dari orang yang berjalan di atas jalan ini. Jadi kalau kita berjalan di atas jalan Rasul, jangan sedih, kan? Jangan galau. Jangan galau, jangan sedih. Karena apa? Karena yang ikut kita itu, ya bukan yang ikut kita, jamaah yang nanti akan bersama kita itu, yang kita akan bersama dengannya, ini ya mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Idza istash'ara apa?
Belum. Anna rifqatahu ala hadha sirat al-anbiya was-siddiqun wa syuhada was-salihun. Ya, akan hilang semua kegelisahan ketika dia merasa menyendiri an ahli zamanihi dari orang-orang yang berada di zamannya, idza syash'ara ketika dia merasa anna rifqatahu bahwasanya orang yang membersamai dia, sahabatnya dia nanti di atas jalan ini adalah para nabi, orang-orang siddiqun, syuhada dan salih. Naam. Thumma awrada Syekh rahimahullah fi ma yali namadhija min al-kitab wa sunnah. Kemudian Syekh rahimahullah akan di bawah ini berikut ini akan mendatangkan namadhij. Contoh-contoh dari Al-Quran dan Sunnah tashtamilu ala isbati asma'illahi wa sifatihi, yang mana contoh tersebut nanti akan mengandung makna penetapan untuk nama Allah dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa fi ma yali iradu dzalik, dan pada apa yang beliau inginkan bawakan, ya, dzalik berikut ini, ya, wa fi ma yali iradu dzalik titik-titik di bawah ini. Nah, lihat di sini kita sekarang masuk ikhwannya tentang di sini ada al-qismul awal nggak di situ? Ada ya? Ada. Al-qismul awwalu al-istidlalu ala itsbati asma'illahi wa sifatihi min al-Qur'anil Karim. Ya. Iya, maju ke bawah ini. Sekarang ini kita jenis yang pertama, pembagian pertama maksudnya, pembagian tentang berdalil, cara beristidlal atas menetapkan nama-nama sifat Allah Azza wa Jalla dari Al-Qur'anul Karim. Atau gampangnya berdalil gitu loh ya, berdalil untuk menetapkan asma wa sifat dari Al-Qur'anul Karim. Jadi nanti di sini Syekh akan menyebutkan Syekhul Islam. Nah, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dari Al-Qur'anul Karim. Baik. Al-awwal al-jama' bainan nafi wal itsbat fi sifatihi ta'ala. Yang pertama ini pembahasan tentang Allah itu menggabungkan di dalam syariat antara penafian dan penetapan, ya, di dalam sifatnya. Udah kita bahas terus ini kemarin di Lumatul I'tiqad, ya, bahwasanya di dalam Al-Quran itu ketika bicara sifat itu sifat ada salbiyah, ada utsbatah, sifat yang nafikan sama subutiyah yang ditetapkan. Baik. Wa qad qala fi hadhil jumlah ma wasafa Allah bihi nafsan min surat Ikhlas. Ya, qala syarih. Wa qad qala fi hadhil jumlah allati taqaddamat, ya, dan sungguh telah masuk pada jumlah ini yang telah berlalu. Wa hiya qauluhu, yaitu adalah ucapannya, wa huwa subhana qad jama'a fi ma wasafa bihi nafsah qad jama'a fi ma wasafa bihi nafsah baina nafi wal itsbat. Yaitu Allah Azza wa Jalla adalah zat yang telah menggabungkan di dalam perkara nama dan sifatnya untuk dirinya antara nafi dan isbat. Ketika Allah mensifati dirinya, menamai dirinya, Allah Azza wa Jalla itu menggabungkan kaidahnya antara nafi dan isbat. Fa'arada huna an yurida ma yadullu ala dzalika min kitab wa sunnah. Beliau di sini, ya, ingin membawakan dalil yang menunjukkan ala dzalik, atas hal tersebut, ya, atas kaidah yang kita bawakan
tentang sifat salbiyah dan sifat subutiyah dari Al-Quran dan Sunnah. Wa bada'a bi suratil Ikhlas. Beliau di sini memulai dengan surat Al-Ikhlas. Li fadliha, karena Al-Ikhlas ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa sumiyat bidzalik, dinamai dengan surat tersebut dengan Ikhlas, li anna akhlasat fi sifatillah, karena surat ini dapat memurnikan di dalam pembahasan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Memurnikan, barakallahu fikum, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla itu tidak layak untuk disamai dengan makhluknya dan semisalnya. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas, maknanya, terjemahnya, apalagi tafsir, insyaallah sangat paham terhadap kalimat ini. Wa li anna tukhallisu qari'aha minasyirik, karena surat Al-Ikhlas ini juga adalah surat yang tukhallis, menyelamatkan orang yang membacanya. Dari apa diselamatkannya? Dari kesyirikan. Ya, tapi kalau dipahami dan diamalkan, ya, kalau cuma baca doang mah ya kagak selamat. Banyak orang yang hafal Quran 30 juz, ya syirik mah ayo be jalan terus. Nah, wa qauluhu allati ta'dilu thulutsal Qur'an, yang mana surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang ta'dilu, sepadan, setara dengan sepertiga dari Al-Qur'an, ayatu sawihi, sama, setara. Wa dzalika, yang demikian itu, li anna ma'anil Qur'an salah satu anwa'in. Kenapa dikatakan Al-Ikhlas ini setara dengan sepertiga dari Al-Qur'an? Karena Al-Quran itu makna-maknanya itu ada 3 bagian. Ya, ada 3 pembagian, 3 jenis. Jadi Al-Quran kalau kita lihat secara umum maknanya nggak lepas dari 3 jenis. Jenis pertama tentang tauhid. Ini banyak sekali. Jenis kedua tentang qasas. Apa artinya qasas, jawaban? Apa Jack? Hah? Cerita. Ya, kisah. Kisah. Apa kisah? Kisah. Udah jadi Indonesia kan? Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga itu ahkaman. Al-Quran maknanya itu mengandung hukum-hukum. Ini insya Allah jelas ya, hukum ini. Ya, banyak sekali. Kutiba alaikumusiyam dan semisal. Ada ta'liq sedikit di sini. Ada dibawakan dari kitab seperti biasa rujukannya Khalil Harras. Ikhtalafal ulama fi ta'wili dzalika ala aqwalin. Para ulama ini berbeda pendapat di dalam memaknai, menafsirkan maksud daripada allati ta'dilu thulutsal Qur'an ala aqwalin, di atas pendapat yang banyak. Walaupun ini ana nukilkan sama aja, tapi enggak apa-apa, faedah. Fa aqrabuha, maka yang paling dekat insyaallah maknanya adalah mana qalahu Syekhul Islam Abul Abbas. Yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Abul Abbas, siapa? Ibnu Taimiyah. Wa hasiluhu, kesimpulannya, Annal Qur'an al-Karim ishtamala ala thalathati maqasid asasiyah. Ini yang tadi ya jawaban. Al-Quran itu mengandung 3 tujuan asas, ya, 3 pokok yang ya, pokok asas, Pak. Yang maqasid asasiyah, nah, ma'ruf insyaallah. Ya, maksud daripada yang pokok ini ya. Pertama, yang pertama al-awamir wa nawahi al-mutadamminatu lil ahkam wa syara'i al-amaliyah allati hiya mawdu'u ilmil fiqhi wal akhlaq. Nah, ini kan lebih lengkap. Panjang. Yang pertama adalah ya maqasid
daripada asasiyah yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu memiliki kandungan maksud, perintah-perintah dan larangan-larangan. Al-mutadamminatu yang mengandung lil ahkam wasyara'i, hukum-hukum dan syariat-syariat al-amaliyah yang sifatnya berupa amalan. Alati yang hiya maudhu'u ilmil fiqhi wal akhlaq. Yang dia sebenarnya adalah maudhu' pembahasan tentang ilmu fikih dan ilmu seputar akhlak, ya. Jadi nanti mawsu'ah fiqhiyah dan mawsu'ah al-akhlaqiyah itu dari Al-Quran. Di antaranya diambil. Mawsu'ah itu bahasa Indonesia apa? Esklimpodia, apa? Esklilopedia, ensiklopedia. Apa? Ensiklopedia. Nah, itu terjemahannya itu. Anda tahu cuma nggak bisa ngomongnya. Nah, saniha yang kedua, maqasid asasiyah yang kedua adalah al-qasasu wal akhbar al-mutadamminatu li ahwali rusul alaihi wassalatu wassalam ma'a umamihim, tentang kisah-kisah dan khabar-khabar yang mengandung keadaan para rasul alaihi wassalatu wassalam ma'a umamihim, bersama umat-umatnya mereka. Wa anwa'il halak allati haqat bil mukadzibina lahum, dan juga tentang jenis-jenis kebinasaan yang kebinasaan tersebut wal iyadu billah menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul. Wa ahwalil wa'di wal wa'id wa tafasili thawabi wal iqab, dan juga di dalamnya terdapat keadaan-keadaan berupa janji dan ancaman serta rincian-rincian daripada balasan, pahala dan hukuman. Mau ini lebih mencangkup ya. Nah, salisuha yang ketiga, ilmu tauhid wa ma yajibu al ibadi min ma'rifatillah, yaitu mencangkup ilmu tauhid dan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah atas para hambanya berupa mengenal Allah Azza wa Jalla bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa hadza huwa asyrafu tsalatsah, dan inilah ya asyrafu tsalatsah, tiga yang paling mulia daripada yang tiga. Nah, tiga yang paling mulia, gampang gitu ya. Mafhum? Ya, asyrafu tsalatsa. Nah, inilah yang ketiga ini yang paling mulia dari yang sebelum-sebelumnya. Walamma kanat suratul ikhlas qad tadammanat ahwala hadzal ilmi washtamalat alaihi ijmalan sahha an yuqal innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Maka ketika surat Al-Ikhlas itu memiliki kandungan keadaan ilmu usul, bukan ahwal ya, tadammanat usul hadzal ilmi, ya mengandung pondasi-pondasi ilmu ini, washtamalat alaihi ijmalan, dan mengandung secara mujmal di atas surat Al-Ikhlas, yang mengandung secara apa? Mujmal dalam surat Al-Ikhlas ini, sahha an yaqal, maka ya sah-sah saja untuk dikatakan innaha ta'dilu thulutsal Quran, dia sepadan seperti sepertiga daripada Al-Quran. Nah, karena kalau kita baca Al-Ikhlas ada tauhid di situ. Paham ya? Ada nilai-nilai tauhid. 6. Lihat di sini barakallahu fikum. Kalau kitab lagi. Wa hadhihi suratu fiha sifatur rahman.
Udah habis waktunya lagi ya. Cukup dulu insya Allah. Kita lanjutkan lagi nanti. Kendara tadi telat agak jauh ya. Insya Allah kita lanjutkan besok hari apa? Rabu ya. Arbia. Nah. Ilahuna. Alhamdulillahirabbil alamin.